Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu tentang proses pengambilan keputusan yang etis. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Yuni Ardianti dengan NPM 20110110005. Lalu saya sendiri Muhammad Raflah dengan NPM 20110110037 dan Kurnia Prastianti dengan NPM 20110110039. Baik, di sini pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian dari keputusan yang etis. Menurut Jones tahun 1991, keputusan yang etis adalah suatu keputusan yang secara hukum dan etik dapat diterima di dalam masyarakat yang lebih luas. Sedangkan keputusan yang tidak etis atau suatu keputusan dikatakan tidak etis jika keputusan itu secara hukum atau etik tidak dapat diterima di dalam masyarakat yang lebih luas. Next. Selanjutnya dalam bab 2 ini kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan etis deskriptif yang mencoba untuk mengkonsolidasikan berbagai model yang telah diusulkan sambil memasukkan aspek penting lainnya dari keputusan etis. Model pengambilan keputusan etis disebut pengambilan keputusan etis terintegrasi atau integrate ADM. Dalam model integrate ini terdapat dua komponen utama. Yang pertama ada pengambilan keputusan etis proses, yang kedua ada faktor atau variabel yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan etis. Pengambilan keputusan etis proses terdiri dari 4 tahap dasar, yaitu ada kesadaran, penilaian, niat, dan tindakan perilaku. Di dalam proses pengambilan keputusan etis mencakup lingkungan dasar norma, sedangkan tahap proses selanjutnya mencakup pembelajaran potensial lob umpan balik. Model integrate ADM mengasumsikan bahwa perilaku etis bergantung pada individu yang sedang menghadapi dilema etika. Misalnya, individu yang berbeda dapat bertindak berbeda ketika dihadapkan dengan dilema yang sama bergantung pada karakteristik moral. Next. Norma lingkungan. Norma lingkungan adalah standar atau ekspektasi perilaku yang berlaku yang dianut oleh anggota kelompok atau komunitas tertentu. Norma dapat secara bersamaan ada di beberapa tingkat yang berbeda, termasuk di tingkat masyarakat, budaya, nasional, di tingkat individu, organisasi, atau profesional, atau pada tingkat kelompok kerja dalam organisasi. Next. Ada 4 tahapan dari model integrate ADM. Yang pertama itu ada tahap kesadaran moral. Kesadaran moral adalah titik waktu ketika seorang individu menyadari bahwa mereka dihadapkan pada situasi yang membutuhkan keputusan atau tindakan yang dapat mempengaruhi kepentingan, kesejahteraan, atau harapan diri sendiri atau orang lain dengan cara yang mungkin bertentangan dengan satu atau lebih standar moral. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kurnia. Untuk selanjutnya ada kurangnya kesadaran moral. Kurangnya kesadaran moral sendiri merupakan keadaan tidak menyadari bahwa situasi yang kita alami menimbulkan implikasi etis. Salah satu teori yang terkait dengan kurangnya kesadaran moral yaitu penggunaan kerangka keputusan non-moral yang terjadi ketika seseorang berfokus pada ekonomis atau hukum implikasi dari masalah daripada etis pertimbangan. Next. Nah, berikut ini merupakan proses-proses yang mempengaruhi kesadaran moral. Yang pertama ada etis, proses-prosesnya yaitu perhatian moral, imajinasi moral, pembingkaian moral yang menghasilkan output kesadaran moral. Selanjutnya ada isu, prosesnya yaitu memudahnya etika, kebutaan etis, pembingkaian non-moral, dan miopia moral yang menghasilkan kurangnya kesadaran moral. Next. Tahap yang kedua yaitu ada tahap penilaian moral. Penilaian moral merupakan penentuan tindakan yang paling tepat secara etis di antara alternatif-alternatif lain. Proses mental dalam penilaian moral dibagi menjadi 3, yaitu intuisi, emosi, dan pemikiran. Berikut ini proses-proses mental. Yang pertama ada intuisi. Intuisi sendiri merupakan proses kognitif otomatis dan non-deliberatif yang mengarah ke penilaian awal yang mungkin atau tidak mungkin untuk ditindaklanjuti. Proses
Intuisi bersifat reflektif, mudah, langsung, dan melibatkan proses mental satu langkah. Posisi para intuisionis adalah bahwa orang memiliki perasaan moral yang tertanam, yang menciptakan perasaan senang menyetujui tindakan baik dan perasaan tidak setuju yang sesuai dengan terhadap tindakan jahat. Misalnya, beberapa situasi dapat memberikan keberanian otomatis, rasa benar dan salah, seperti membayar suap atau menagih pelanggan secara berlebihan. Proses mental yang kedua yaitu emosi. Emosi sendiri merupakan kondisi perasaan positif atau negatif seseorang yang muncul dari penilaian situasi yang membangkitkan. Jenis emosi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan etis meliputi kemarahan, kecemasan, kasih sayang, kesusahan, dominasi, rasa malu, ketakutan, kesedihan, rasa bersalah. Beberapa dari emosi ini telah dianggap sebagai emosi moral dalam artian bahwa mereka lebih langsung berhubungan dengan pengambilan keputusan. Emosi moral dapat dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, prososial emosi, yang mendorong perilaku yang baik secara moral seperti empati dan simpati. Yang kategori yang kedua, menyalahkan diri sendiri, emosi seperti rasa bersalah dan rasa malu. Yang ketiga, ada orang lain menyalahkan emosi seperti rasa marah. Selanjutnya ada pemikiran atau alasan. Alasan moral merupakan penerapan standar moral secara sadar dan disengaja pada suatu situasi untuk mencapai penilaian moral. Misalnya, dalam memutuskan apakah akan memberhentikan seorang kolega yang juga dianggap sebagai teman dekat, proses penilaian moral yang lebih bijaksana mungkin terjadi yang mengarah pada penilaian moral tertentu. Next. Tahap yang ketiga yaitu tahap niat. Niat moral merupakan komitmen atau motivasi untuk bertindak sesuai dengan penilaian moral kita. Sekali niat moral untuk bertindak itu terbentuk, maka kemungkinan meningkatkan perilaku etis itu akan mengikuti. Ada banyak orang yang memiliki niat baik untuk bertindak dengan cara tertentu, tetapi tidak dapat mengikuti perilaku yang dimaksudkan karena lemah. Karakter moral dalam hal ini memiliki arti identitas moral yang lemah, tingkat kemauan moral yang lemah, atau moral yang tidak cukup berani. Untuk selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Muhammad Aflah. Baik, pada tahapan yang keempat itu ada tahap perilaku moral. Nah, perilaku etis merupakan tindakan yang didukung oleh satu atau lebih standar moral. Perilaku tersebut dapat berhubungan dengan tindakan proskriptif, seperti menghindari menyakiti orang lain, atau tindakan preskriptif yang melibatkan berbuat baik untuk orang lain. Lalu berikutnya ada putaran umpan balik. Perilaku dapat diikuti oleh persepsi positif atau negatif dengan konsekuensi kepada orang lain atau diri kita sendiri melalui penghargaan atau hukuman atau sanksi. Nah, atas keputusan yang diambil atau tindakan yang diambil, ketika konsekuensi diamati oleh pengambil keputusan, sedang belajar melibatkan retrospeksi keputusan, retrospeksi internal atas tindakan kita dapat terjadi. Sedang belajar merupakan proses memahami dan menginternalisasi dampak dari keputusan kita. Belajar dapat mempengaruhi karakter moral individu kita, dan dengan demikian proses pengambilan keputusan pada saat dilema etika muncul. Proposisi dasar. Secara umum, menurut model integrated IDM, perilaku etis diasumsikan lebih mungkin terjadi ketika ada karakter moral individu yang kuat, karakter isu yang kuat, atau tingkat intensitas dan kepentingan moral yang tinggi dengan kurangnya kompleksitas dan etika yang kuat. Perilaku tidak etis cenderung terjadi ketika ada karakter moral individu yang lemah atau kemampuan yang lemah dan komitmen yang lemah yang mengarah ke tingkat kerentanan etis yang tinggi terhadap tekanan situasional, dan karakteristik isu yang lemah atau intensitas dan kepentingan isu yang lemah disertai dengan tingkat kompleksitas masalah. Baik, kesimpulan dari materi ini ialah proses pengambilan keputusan yang etis yaitu suatu proses yang dilakukan individu-individu yang menggunakan dasar pemikirannya untuk menentukan apakah suatu isu tertentu adalah benar atau salah. Nah, keputusan yang etis sangat diperlukan untuk menciptakan suatu keputusan yang adil dan baik.
Nah, ada 4 tahapan dalam pengambilan keputusan yang etis tersebut, yaitu tahap kesadaran moral, tahap penilaian moral, tahap niat, dan tahap perilaku moral. Jadi, apabila kita ingin mengambil keputusan, hendaknya mengetahui untuk mendekatkan suatu masalah, mengumpulkan data, dan mempertimbangkannya terlebih dahulu apakah tindakan yang kita lakukan itu tepat. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk unmute. Izin bertanya.